Hai, di aula api. Nyala api tetap ada, dan suhu tinggi yang mengerikan menyebar darinya. Meskipun nyala api ini hanya acak di angin dan salju, suhu yang mengerikan tampaknya membakar ruang menjadi kehampaan. Di bawah pencetakan nyala api, bukaan hitam tidak bisa berhenti bergetar, meskipun ada jalur garis yang mengalir di atasnya, untuk menahan erosi dari nyala api yang menguasai itu. Tetapi siapapun dapat melihat bahwa bukaan hitam ini, pada dasarnya menegaskan tidak lama. Dan melalui bukaan hitam yang bergetar itu, Anda bisa melihat siluet ramping di dalamnya. Di hadapan pertanyaan penatua keempat, alis Mo Yue sedikit mengernyit. Dia rupanya tidak menyangka bahwa angin dan salju dapat dirasakan dengan sangat tajam, dan dia dapat menembus metode rahasianya. Selain itu, sifat api yang sombong akan membuat Mo Yue tahu bahwa itu tidak akan lama. Bukaan hitam akan dibakar olehnya. Aku hanya bercanda dengannya, itu saja. Pada saat ini, Mo Yue tiba-tiba terkekeh, lalu melambaikan tangannya, dan lubang hitam dengan cepat menyatu, dan kemudian berubah menjadi garis hitam kecil, meledak ke arahnya. Namun, cahaya hitam belum jatuh ke tangan Mo Yue, tetapi menguap menjadi kehampaan di udara. Ini adalah nyala api yang sombong, dan itu adalah pemilik dari garis darah kelas ilahi klan Phoenix. Merasakan adegan ini, hati Mo Yue menggigil kedinginan, diam-diam berseru. Adapun ketidaksopanannya, tidak ada maaf di wajah Mo Yue. Mungkin, menurutnya, memenjarakan seorang pria dari 10.000 etnis benua hanyalah lelucon yang tidak bersalah, itu saja. Dengan menghilangnya bukaan hitam, nyala api yang menguasai secara bertahap menghilang, dan siluet ramping secara bertahap muncul di aula besar. Siluet ini persis seperti Qin Yichen. Baru saja, dia tampaknya tidak menyangka bahwa Mo Yue begitu berani sehingga dia berani melakukan sesuatu dengannya di sini. Hanya setelah secara tidak sengaja dia dikalahkan oleh Mo Yue. Untungnya, yang terakhir juga tampaknya khawatir akan terlalu buruk untuk diakhiri, hanya untuk menjebaknya dan tidak menggunakan trik membunuh apapun. Setelah muncul kembali di aula besar, Qin Yichen tidak mempertanyakan kekasaran Mo Yue. Bahkan, dia tidak melihat yang terakhir. Pada saat ini, tatapannya jatuh tidak jauh, sehingga tubuh Liang Ying, di matanya, memiliki sentuhan cinta yang luar biasa. Putramu, apakah kamu baik-baik saja? Melihat penampilan Qin Yichen, alis Elder keempat sedikit mengernyit, dan dia tampaknya khawatir bahwa mata licik yang terakhir akan menyinggung saintes dan berteriak. Namun, yang mengejutkan penatua keempat, yang terakhir tidak menanggapi sama sekali teriakannya. Dia memandangi gambar yang indah itu dengan penuh kasih sayang, seolah-olah secara ajaib, di matanya, kecuali angin 1000. Di luar salju, tidak ada benda asing. HMPH, kodok bernafsu pada daging angsa. Melihat tatapan langsung Qin Yichen, mata Mo Yue berkilat dengan sentuhan ironi. Di depan orang suci klan Phoenix, bahkan Kaisar Motu, dia dengan hati-hati takut akan pelanggaran kasar terhadap yang terakhir. Penduduk asli dari 10.000 benua etnis ini berani bersikap kasar. Menurutnya, yang terakhir tidak menarik. Ingin datang, saintes akan segera menyapu dia. Saat hatinya dicibir, tatapan Mo Yue diproyeksikan ke arah angin dan salju, dan dia sepertinya menunggu yang terakhir untuk mengusir orang pribumi yang kasar itu. Namun, yang membuat Demo lebih terkejut adalah saat ini, angin 1000 salju hanya berdiri di tempatnya, menghadap tatapan-tatapan yang terakhir. Tidak ada sedikit pun rasa jijik di wajahnya, dan bahkan tatapannya menjaga atau, di matanya, sepertinya ada ekspresi aneh. Orang suci, melihat angin dan salju terlihat seperti ini, alis Mo Yue tidak bisa menahan sedikit cemberut. Dia merasa bahwa ketika Phoenix Clan Saintes memandang bocah itu, ekspresi di matanya tampak sangat berbeda dari ketika dia memperlakukan dirinya sendiri. Pavilion api, orang kasar tidak diterima. Dengan suara Mo Yue, tubuh angin 1000 salju yang menyenangkan bergetar sedikit, tampaknya ini kembali ke akal sehatnya, dan kemudian suara dingin dan tampaknya mengganggu terdengar pelan di aula besar. Haha, sepertinya aku benar-benar melakukan segalanya. Saya tahu bahwa orang pribumi yang kurang informasi ini akan kehilangan kendali diri. Aku tidak perlu repot-repot menjebaknya. Mendengar suara angin 1000 salju, senyum muncul di wajah Mo Yue. Menurutnya, Phoenix Clan Saintes benar-benar marah karena tatapan kasar Qin Yichen. Pada saat ini, Mo Yue bahkan telah menghitung ulang, rencana mana yang harus dia gunakan untuk memenangkan hati Saintes Clan Phoenix. Paman keempat, tolong kirim Tuan Muda Mo Yue keluar. Namun, pada saat sempoa Mo Yue, kalimat berikutnya dari Feng 1000 Sue akan membuatnya menyengat di tempat, dan senyum sarkastik di sudut mulutnya juga kaku di wajahnya. Mendengar ini, tidak hanya Mo Yue, tapi bahkan tetua keempat pun sedikit terkejut. Meskipun Mo Yue baru saja menjebak Qin Yichen, itu memang tampak agak kasar, tetapi yang terakhir juga merupakan keturunan dari Kaisar Motong. Meskipun mereka tidak ingin Mo Yue terlalu dekat dengan orang suci, tetapi karena ini, tampaknya tidak pantas untuk mengusirnya dari pavilion api, bukan? Saintes, aku hanya bercanda, itu saja. Pada saat ini, Mo Yue tidak bisa membantu tetapi merasa cemas.
Untuk lebih dekat dengan Phoenix Clan Saintes, Kaisar Murid Tinta mereka menghabiskan banyak uang. Bahkan dapat dikatakan bahwa kesempatan ini diperoleh oleh Kaisar Motuo dengan banyak sumber daya yang cukup untuk membuat pembangkit tenaga listrik teratas Heaven Realm terkesan dengan barang antik kuno klan Phoenix. Jika dia dikeluarkan karena kesalahannya, itu akan sangat berharga. Namun, di hadapan sikap Mo Yue yang agak memohon, wajah Feng Seribu masih dingin, tanpa simpati, dan bahkan matanya tidak melirik yang terakhir. Tuan Muda Mo Yue, tolong kembalilah. Melihat bahwa angin seribu dan salju tidak bercanda, Penatua keempat berjalan perlahan, membimbing pintu dengan tangan terbuka, dan membuka mulut dan berkata kepada Mo Yue. Penatua keempat, Anda Phoenix Clan harus menjadi penduduk asli dari 10.000 benua etnis. Maukah Anda memusnahkan saya? Mendengar ini, kulit Mo Yue tiba-tiba tenggelam, dan suaranya berteriak agak rendah. Tuan Muda Mo Yue, pemadam kebakaran ini bukan tulang lamaku. Penatua keempat melambaikan tangannya tanpa daya, menunjukkan bahwa dia tidak dapat melanggar keinginan orang suci. Kemudian, dia merendahkan suaranya dan berkata, akan lebih baik Tuan Muda menunggu di luar dan menunggu Saintes tenang. Saya akan membantu Anda menjelajahi nadanya. Meskipun Penatua keempat mengatakan demikian, kulit Mo Yue masih samar. Dia takut dia tidak akan pernah bermimpi. Tuan mudanya yang bermartabat dari Kaisar Motu sebenarnya akan diintimidasi oleh penduduk asli dari 10.000 benua etnis dan akan disapu bersih oleh Phoenix Clan Saintes.